orang tua kita itu pada zaman itu mandi dengan api gitu loh. Beliau itu mandi dengan api, berarti dia menyucikan wano alitnya dengan api. Perang api itu adalah pembersihan yang ada di wano alit. Naning ngelebur iko ngelaboning tuas. Om Swastiastu. Titiang puniki penglingsir Banjar Gunung Ngaste Kakyang Desak Puturake. Iki titiang wit Banjar Gunung asli. Wit saking alit titiang sampun minda daya kaderiki. Perang api punika boyo tuah perang api kemanten ada hubungannya dengan upacara yang ada di Banjar Mukpo Gunung. Misalnya mulai dari sasih ke-6 utawi kira-kira bulan 12 itu sudah dimulai yang namanya upacara Nangluk Merhanu dengan upacara yang ada di pura-pura di sekitaran Banjar Mukpo Gunung. Pertama diadakan percaruan di Pura Dalem di Kayangan utawi di Setre. Setelah itu berlanjut keliling di pura-pura yang ada di Banjar Mukpo Gunung. Utamaan pisan iki ring pura wates yang termasuk namanya tepi siring wajib niko diadakan. Terakhir pasti sudah diadakan di Catuswata utawi di Perempatan Agung. Di sanalah nanti yang disebut pengeluaran Ida Kuraro yang kita biasanya sangre selama sasi ke-6 puniki gitu. Nah, menurut cerita daripada orang tua dulu yang punya nenek dulu yang namanya Mentemhan namanya, kurang lebih umurnya beliau itu di atas 100 tahun. Yang bertanya sama beliau, dumun pada waktu beliau itu masih kecil, perang api itu sudah ada. Dia sempat bertanya kepada orang tua pada zaman itu, katanya perang api itu wajib diadakan karena di Banjar Mukpo Gunung ini sering terjadi wabah-wabah yang tidak terkendali. Tujuannya beliau untuk menghalau wabah-wabah itu sebenarnya. Setelah itu dilaksanakan dengan pelaksanaan yang sederhana, terjadilah pelaksanaan yang luar biasa menurut para leluhur utawi orang-orang tua kita yang dulu. Yang namanya lelangit kalau zaman sekarang kita berarti leluhur kita gitu. Perjalanan itu dulu karena diadakan di satu tempat yang khusus. Itu tempat yang khusus diadakan perang api itu biar tidak terjadi keributan, itulah tujuannya beliau. Sudah itu di tempat itu ada di sebelah pura dalam warung yang namanya gelar. Gelar itu berarti arena. Kalau bahasa sekarang arena, tempat beliau mengadakan perang api itu khusus ada tempatnya dengan tujuan untuk mengeluarang utawi ngelebarang para Buddha Kalo yang ada di Banjar Mukpo Gunung khususnya, umumnya di Desa Budok.
dengan tujuan-tujuan seperti itu terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan pada waktu itu. Sehingga orang tua kita dulu dengan semadi utawi tapo berata sewadinya, beliau sehingga menemukan sesuatu yang luar biasa keanehannya. Beliau itu merasakan bahwa dirinya itu masing-masing itu punya kesaktian yang luar biasa gitu. Di samping itu beliau itu ingin lagi mencoba kepintaran dan keberaniannya di dalam kesaktian-kesaktian itu. Lalu beliau mengadakanlah suatu tempat yang khusus untuk mengadakan perang api itu. Sudah itu terjadilah setelah beliau perang, sehabis perang biasalah, bukan terjadi musuh-musuhan, tidak. Dalam arti kalau menurut yang sekarang bahwa perang api itu adalah untuk menghilangkan, untuk menyucikan kalau yang ada di anggo serira utawi di raganya sendiri. Berarti perang api itu adalah pembersihan yang ada di Buana Alit. Sedangkan di Buana Agung kan sudah disucikan dengan upakara-upacaro, dengan pecaruan-pecaruan yang tertentu yang sudah dilaksanakan di tempat-tempat yang ditentukan oleh para leluhur kita. Di dalam jalur upakara-upacaro, perjalanan upakara-upacaronya beliau itu adalah berdasarkan lontar. Lontar kalau menurut tiang sekarang sebagai generasinya, sudah tiang selidiki, lontar itu adalah lontar Sangyang Aji Aswamanala. Itulah lontar yang dipakai pedoman dari beliau zaman dulu. Tapi zaman dulu beliau itu tidak ngasih kita, tidak dikasih kita, sebab kita itu dianggap tidak akan bisa tahu dengan perjalanan beliau itu. Dari maka itu kita bisa melihat dari waktu-waktu perjalanannya. Di dalam lontar Sangyang Aji Aswamanala diceritakan bahwa adanya upakara Nangluk Merano itu mulai dari sasih ke-6 sampai ke sango pengeluarannya. Di dalam sasih ke-6 itu diceritakan di dalam lontar Aswamanala adalah Ida Betari Durga turun ke Jagat, artinya turun dari kayangan beliau bersetana di Setra, di kuburan. Orang tua kita dulu nyangre utawi nerima selaku yang akan merusak jagat utawi yang melebur jagat ini. Dari maka itulah beliau mengadakan upacara-upacara ngawit dari sasih ke-6 itu. Ya pada intinya menurut yang kita pelajari, yang kita lihat-lihat dari perjalanan beliau adalah yang pasti itu menyucikan Buana Agung dengan Buana Alit. Berarti biar sukses perjalanan beliau di dalam penyucian Buana Alit. Sebab menurut beliau pada zaman dulu tidak cukup rasanya beliau menyucikan anggo sarira utawi badan kasarnya ini dengan upakara yadnya yang namanya bebantanan. Dari maka itulah diadakan perang api. Perang api itu kalau menurut beliau orang tua nenek dulu itu cerita bahwa orang tua kita itu pada zaman itu mandi dengan api gitu loh. Beliau itu mandi dengan api, berarti dia menyucikan Buana Alitnya dengan api. Sebab api itu belum tentu panasnya juga dan pembersihan juga beliau kan gitu. Betul lah ya kalau kita hubungkan dengan tatwa sekarang bahwa api itu kan Brahman, memang penyucian itu dari Brahman. Kita sekarang kan sudah karena belajar mengertilah sedikit masalah nikokin. Dari maka itu kita sekarang tetap harus melanjutkan acara-acara yang dibuat oleh beliau-beliau kita dulu. Dimulai ya dari gelar gitu. Setelah itu langsung dilaksanakan di jalan-jalan. Pertama di Banjar Lodan, Jatuh Sepatu Banjar Lodan. Sebuah kita di Banjar Adiana Banjar Lodan. Langsung terus di Pempatan Agung Radio di Jatuh Sepatu Radio. Sake walau kini setone ini yang melaksanakan pegelaran itu sebelum dia mengadakan itu perang api dan berarti yo ngantosang nak mecaru malu di Banjar, mecaru di Duang Banjar kok mecaru malu siap berumun apa sih
Sebelum ada skates, udah sih mau bantan di lebuh. Pecaruan alit masih ada itu. Di lebuh tuh jadi ngelah ya ane madan sambuk dakap tuh sambuk latun kan gitu. Di tengahnya masih api. Kalau ian jani tiang setelah tiang melajah, ini ningah satu. Sambuk itu tuh ane mau dakap tuh sebenarnya itu sastra nih kok. Ian bahasa sastra nih kok ada ane Panca Brahmo yang sastra ane ang gitu. Sebenarnya itu nih pokok ane anggona mandi, ane anggona manjus, menyucikan badan kasar itu. Itu sebenarnya ini tujuannya gitu. Sebab yang jani lantasan ada sambuk itu pada zaman pidana. Saya ada nak ngadap sambuk, cuma ragu mau bantan tetap ngabuk sambuk lebih kebin bedek kan biasanya. Biasanya kan ada dua tanggut. Yang pokoknya saja memang sambuk dakap niko cara satu ada yang busana niko sebenarnya poin ane anggona nama suci. Sebab itu sastra ane madan Panca Brahmo. Setelah tadi penutupan di Jatuh Sepatu, baru tadi ada ane ngerupuk tuh punya kukul, punya ngobor-ngobor ya jumah-jumahan, muncang istilah ceropido. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Nimadiarta Wiasa, Tiang selaku Ketua Pemuda Sekatruno Niwikara Putra Banjarnegara Kepuh Buduk. Perkenalkan, nama saya Igederian Gunawan Pratama. Saya di sini sebagai Ketua Sekatruno dari ST Giri Kencana Banjar Gunung Buduk. Pertama kali ikut perang api waktu belia sih sebenarnya pas sudah termasuk SMP menjelang ke SMA niko Tiang udah ikut perang api. Adapun yang mengikuti tradisi perang api niki diikuti oleh Sekatruno Giri Kencana Banjar Gunung dan Sekatruno Nirwikara Putra Banjar Kepuh Buduk. Kadang-kadang ada juga orang tua dari pemuda juga ikut melestarikan tradisi ini. Tidak harus hanya pemuda saja, anak-anak pun bisa. Perasaan saat melakukan perang api, emosi pasti ada, tapi emosi sesaat hanya untuk menambah energi atau gairah dalam melakukan tradisi perang api. Setelah melakukan tradisi perang api, tidak ada satupun pemuda saling benci atau saling memiliki dendam dalam menjalankan tradisi nikah. Setelah perang api, kalau luka-luka itu pasti ada, karena kita juga nggak tahu pada saat perang api itu kan posisinya gelap dan kita dilempari sambuk isi api. Setelah perang api kita baru bisa menyadari bahwa badan kita ada sakit-sakit ataupun luka lah, dan di pagi hari baru kelihatan biasanya kayak ada luka api itu kan biasanya besoknya tuh terjadi kembung, dia isi air kayak seperti itu. Pasti ada sih. Cara pengobatannya, kita kalau masalah pengobatan setelah perang api, pengalaman saya nggak sih pernah kita pakai obat sejenis ke dokter, besoknya aja kalau airnya tuh udah keluar pasti bakalan sembuh sendirinya deh. Kayak kering dia gitu. Sering berjalannya waktu berarti dia bakalan kering. Tapi pada waktu saya masih bujangan lah, sekitar tahun 67 atau 68 itu kurang lepas. Pernah juga tidak diadakan. Terjadilah musibah yang besar di Banjar kita, Duang Banjar ini. Terjadi yang namanya anak-anak yang berumur sekitar 5 tahun ke bawah itu, sampai 7 tahun itu meninggal dunia. Dari maka itulah kita rasanya orang tua pada zaman itu, kita masih anak-anak pada waktu itu. Beliau-beliaunya kan
sudah merasakan resah, mulailah lagi diadakan upacara yang namanya Nangluk Merono, mulai dari Pocaruan langsung ke diadakan perang api. Dari saat itulah adosnya kita ini selaku generasinya beliau, angin panak, angin cucu, tidak diberikan, tidak melaksanakan upacara perang api ini ke kita. Makanya Rago mungkin angin Santano jelas harus melanjutkan sesuai dengan itu. Nah kurang lebih begitulah ceritanya dari perang api itu. Yang pada intinya adalah pembersihan Buanu Alit lewat mandi api gitu lah istilahnya. Beliau itu menyucikan dirinya dengan api gitu. Tidak cukup beliau menyucikan dengan upokaro yang namanya banten. Jelas beliau itu harus memberikan melihatkan kebolehan istilahnya. Dan sebab beliau itu pada waktu itu beliau merasakan satu sama lainnya punya kesaktian yang berbeda gitu. Nah, kira-kira begitu cerita yang kita ide yang kayak tua-tua pido pada waktu tiang masih jenik tapi tiang pun terlalu nih. Saya sebagai bagian dari Banjar Gunung, khususnya Seketruna Giri Kencana, sangat bangga memiliki tradisi ini karena sudah diwariskan dari leluhur-leluhur kami yang sangat sakral niki. Untuk generasi selanjutnya agar melestarikan perang api niki agar tetap lestari dan tidak punah dan menjalankan tradisi ini dengan baik dan tidak ada percekcokan. Terima kasih. Ya nih yang tadi yang ide kakeknya gitu. Ane lakar nampi, ane madan sandanan kakeknya gitu, angin panah, angin cucu gitu. Nah kengken jadi ben. Pertama Rago harus melestarikan ane madan restu kami aniko. Pangsido Rago tetap aja. Yen singkal situ kakek yang sebutin masih lah ada nepuk. Sina sebuah itu kalau tadi musibah di Banjar Rago. Utamanya sekitar tahun sekian kan orang yang usaha itu bumi itu sebutnya ane madan gerubuk. Nah uli itu lantasan yen subuh nyen kanti Rago kena merano gitu. Pasti kau sebuah Rago kal donun kanti hidup utara sesuna Ratu Ayu, Ratu Gede, Ratu Mas pasti hidup kasar napak pertiwi sesuai dengan pelaksana ane tampi Rago tu kening ane madan do langit Rago sama sekali yang tadi ide yang pangsing ingin ada ane madan sing percaya gitu. Satu percaya, dua lan menjalan dengan hati yang nulis, hati ikhlas las caryo gitu bahasaan. Pangsing ada istilahnya, kalau kita tidak ada. Yang pasti itu pasti ada, sebab itu berdasarkan uli leluhur Rago ane mulo nami ang Rago di tuang Banyumas. Nah yang tadi ide kakek pang santana utawi generasi kakek ane pang meneruskan apa ane picangaken lalangit. Yang singkal kita jelas sebuah Rago kalau kena musibah. Pasti Rago sebuah kena ane madan pemastu uli di pengisir Rago.